kepada Syekh Sirat, pimpinan Majelis Ta'lim Ad-Jabiyah yang datang daripada Kota Kandangan. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan untuk mengisi mau'idah pada malam hari ini. Sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Biniyatil qabul wa tamami kulli syu'l ma'mun wa salih sya'ni zahiran wa batinan ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa li baitihi ajma'in. Anallahu al-karim yaftah alaina wa iyyakum futuhal 'arifin wa ja'alna wa iyyakum min 'ibadihi as-salihin. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengantukkan masih bebaina. Orang Limpasu mengantukkan. Semangat wajah sampai ke puting. Mudahan yang menjawab salam ni kabul hajatnya. Insyaallah. Mudahan nang santri-santri ini alim, soleh, barataan. Mudahan acil-acil tadi di belakang nang balu-balu lakas dapat jodoh. Nang lalakiannya pulang anak menambah bini kabul juga. Habib-habib kita kabul juga insyaallah menambah bini. Banyak mengaminahkan Mia ini. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliai, yang kita muliakan dan kita cintai para alim ulama, para habaib yang alhamdulillah berkat karunia Allah kita dikumpulkan pada hari ini. Wabil khusus yang kita muliakan ayahanda Habibana Habib Tahir Al-Idrus, mata Allahu fi amri, semoga Allah memanjangkan umur sidin, memberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan sidin, dan mudah-mudahan Allah menguatkan, memberikan istiqamah dalam menjalankan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan juga akhina fillah, abangda Habibana Habib Ja'far Ibnu, putra beliau, mudah-mudahan juga sidin sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, bertambah bini insyaallah. Kabul bapak, tampul ulun bak mencakut mik nih. Dan juga Habib Ahmadi dan yang lain, ayahanda beliau semua, yang Habib Muhammad Al-Kab, semua yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. InsyaAllah para habaib kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan apa-apa yang dihajatkan oleh beliau dikabulkan Allah. Amin, Allahumma amin. Dan juga
para asatiz, guru-guru agama serta seluruh santri di pesantren Bait Qamarul Muhibbin dan juga seluruh jamaah majlis ta'lim Qamarul Muhibbin yang hari ini dengan izin Allah kita dikumpulkan di tempat ini. Ma jama'na fi hadzal makan illa jama'ahur rahman. Kita tidak bisa berkumpul pada malam hari ini kecuali Allah yang menggerakkan langkah kaki kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilham, memberikan khatar di kalbu kita, di hati kita sehingga ringan langkah kita berkumpul di majlis ini. Maka kita yakin majlis seperti ini adalah majlis tempat nazrah pandangannya Rasulullah, pandangan kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk min khiyari ummati Sayyidina Muhammad, umat yang dipilih, umat yang dicinta baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Yang keras, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan ucapan alhamdulillah itu satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melewati ibadah, yaitu salat yang langsung perintahnya dari Allah kepada Rasulullah, tidak kurang 17 kali kita membaca alhamdulillah. Nah, maka ulama ada yang mensyarahkan kenapa demikian, karena satu anugerah yang paling besar kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nabi-nabi terdahulu, para rasul yang terdahulu iri ingin menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Nabi yang dahulu meminta kepada Allah supaya dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita jauh di kampung Limpasukah ni ayahanda Habib. Ulun pertama kali desa Kabang. Apa artinya Kabang tu? Habib, tahu juga jarjidinlah. Masya Allah. Luar biasa. Jauh jarak kita dengan Madinatul Munawwarah, jauh jarak kita dengan Makkahul Mukarramah, dan jauh masa kita dengan baginda Nabi Muhammad 1400 tahun. Tapi alhamdulillah hari ini, malam ini kita insya Allah dicatat sebagai umat baginda Nabi Muhammad dan dicinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lain, tidak lepas dari lisan kita kecuali mengucap alhamdulillah. Bahkan hadirin, dikatakan suatu ketika Malaikatur Ridwan menyuruh memanggil seluruh umat baginda Nabi Muhammad. Kata Malaikatur Ridwan, ya Muhammad, panggil ulama di umatmu. Dalam kitab Tuhfatul Majalis dijelaskan, panggil ulama di umatku, di umatmu. Lalu apa kata baginda Nabi? Ummati kulluhum ulama. Allahu Akbar. Ummati, kata baginda Nabi Muhammad SAW, seluruhnya adalah ulama. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Selama dia bersaksi akan Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Maknanya umat Nabi Muhammad diberikan selama dia beriman kepada Allah, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagaimanapun perjalanan kehidupannya, kelak dia akan masuk surga insyaallah selama dia beriman kepada Allah. Nah, maka ini anugerah yang luar biasa, masya Allah. Maka lisan kita tidak lepas dari mengucapkan alhamdulillah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul bersama para habaib dan juga ulama serta para santri, yang mereka ini santri-santri khususnya
itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Orang yang alim, orang yang menuntut ilmu, meraih ilmu itu seperti alal kawakib, seperti qamar, seperti bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Jadi beruntung. Dan bahkan dalam riwayat, orang yang menuntut ilmu, orang yang berada di jalan ilmu, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal aradin yusalluna ala ahlil ilm. Dalam riwayat itu dikatakan bahwa penduduk Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya dan seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di daratan dan di lautan, yang ada di langit mendoakan kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi kada salah lagi pian maandak anak ke pesantren, apalagi ke pesantren di sini. Alhamdulillah kada salah benar, beuntung benar, kadida ruginya. Dan sebagai santri selama pian bujur-bujur menuntut ilmu dengan bakti kepada guru, patuh dan taat, insya Allah pasti hidupnya berkah. Tidak ada orang yang santri itu miskin, tidak ada orang yang berkas belajar ilmu agama itu fakir, kadida rumusnya itu. Karena ayatnya jelas, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, lalu napa jar anak ulun 10 tahun di pesantren, sekalinya bulik ke rumah membala nakal umpat sabu-sabu. Lihati dasar di pesantren tu wangal. Wangal tu napa bahasa sini kan? Wangal juga lah. Arti wangal tu nakal lawan paguruan wani, baras paguruan di Cuntan. Apa kayak kalau buah ampun Habib diambil misalnya, dasar nakal, dasar wangal. Tapi bilanya taat, bilanya patuh, pasti kehidupannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit. Lihat saja pian, lihat mungkin kita berisi keluarga, jiran, tetangga yang pernah menuntut ilmu bujur, meskipun kada mesti alim. Alim itu bukan berarti yang ceramah pulalau-pulalau kayak ulun nih misalnya, atau yang misalnya pengajian ke sana kemari, tidak mesti seperti itu. Alim adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Apa saja profesinya, apa saja bidangnya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita mengucapkan alhamdulillah. Maka ini anugerah yang paling besar, dan ulun niat datang ke sini untuk bersilaturahim pertama kali, dan kedua mengabulkan hajat abang dah Habibana Habib Ja'far. Lawan sidin sampai ke rumah, sudah ulun belum sampai ke sini bilang alhamdulillah sampai hari ini. Dan yang ketiga ulun niat menuntut ilmu ke sini. Jadi bukan berceramah, cuma sidin menyuruh terpaksa bipainah. Terpaksa, kada tahu apakah yang disampaikan ini oleh beliau. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk di antara ahli ilmu. Lalu dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali bahwasanya dinukil di dalam kitab Mi'rajus Salikil Murtaqa wa Minhajus Salikil Murtaqa wa Mi'rajus Salikil Murtaqa. Kata beliau, bagaimana ciri orang yang bersyukur itu kepada Allah. Nah, maka beliau membagi di dalam kitab itu ada 3 derajat orang yang bersyukur. Yang pertama, beliau mengatakan asyukru huwa asyukru fil mahab. Yang pertama tanda orang yang bersyukur itu adalah ketika syukurnya itu menghadapi semua nikmat dan anugerah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Banyak anak kita di pesantren pintar, patuh, taat, hafiz Quran, hafal jurumiyah, hafal syarab, hafal matan-matan yang lain, bakti pulang lawan kawitan. Syukur kada kita? Syukur. Istri kita di rumah baik, Masya Allah, hanyar bulik imbah manurih,
siap sudah kopi manis, kopi pahit. Mbah itu ranjang pulang bersih ya kalau Bang Habib. Siap sudah selimut segala macam. Mbah itu pulang, mbah amun pian hendak kawin kayaknya mama kawin akan pulang. Apa kabar? Ayo bini solehah, sayang benar, senang kada kita? Pasti senang. Dan sanak kita baik pulang, keluarga kita baik, semua nikmat, kita dapat rezeki yang banyak. Ya kalau semua nikmat itu kita bersyukur kepada Allah, maka itu beliau mengatakan darajatul adna bisyukur. Itu derajat yang paling rendah ketika orang bersyukur, ketika dia mendapatkan nikmat kebahagiaan dalam dirinya. Karena apa kata Imamul Ghazali? Karena orang kafir, orang Yahudi dan Nasara pun ketika dia mendapatkan nikmat mereka bersyukur juga. Lihat aja nang pernah umpat begawi lawan orang Cina misalnya, atau bosnya orang Subalah, tahu orang Subalah itulah, mun Subalah limpasunin apa? Batu mandilah, awayan kah? Artinya orang Subalah itu artinya kada umpat agama kita. Lihatnya empat pegawai kita lah di perusahaan bahari di mana di Banjar tuh di Plewot kah? Bilanya hasil perusahaannya berbagi ampaunya nah. Padahal kada tahu ampaunya tadi hasil apa kalah berjual babi kah kada tahu juga kita. Misalnya dapat ampau, atau misalnya perusahaannya maju, perusahaannya naik, berbagi jualnya, happy juga, bahagia, tanda senang, dibaginya nikmat. Orang-orang yang lain tuh begitu juga. Pernah ulun menemui orang Cina itu membakar, dibakarnya itu duit, dibakarnya kenapa jadinya? Tanda syukur jadinya, karena bila dibakar turunan pulang dari langit duitnya jarang. Itu orang Cina bang, namun baik beri akan lawan kita ya kalau mau membakar duit pian gesan ulun aja. Nah maka syukur yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, kita mendapatkan nikmat apapun itu derajat yang paling rendah di dalam kitab itu disebutkan. Maka itu bukan hanya orang yang beriman, bukan hanya seorang muslim, tapi Yahudi dan Nasara pun seperti itu. Lalu ada dikatakan oleh beliau derajat yang lebih tinggi sedikit dari syukur yang dinamakan dengan asyukru fil makarih. Bagaimana asyukru fil makarih ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Yaitu seorang hambanya Allah, bagaimana dia merasakan syukur ketika ada nikmat yang dikurangi oleh Allah, ketika ada bala musibah yang menimpa dirinya. Banyak kaya kalau banyak benar anak kita kah garing, mudahan anak kita sehat berataan lah. Bini ka aur sangit-sangit aja di rumah, anyar datang bemamai sudah kada cukup bahaya duit nih, sok kita nukar minyak belum, nukar bawang belum, anyar sampai ke rumah bemamai ya kala. Jadi pamannya aur bulik di rumah aur bemamai aja bini muyak-muyak, ada kawan membawa ya kita ke warung jablay aja jarang. Empat ay paman utuh dari ke warung jablay, pas benar jablaynya ini hanyar juga bahabipai janda, maka bungas Ipah Madiah janda kembang bah ibak tuh bang, rupanya paman utuh nih harat juga pandir bisa memandiri, boleh kalau lah empat bilanya ke warung jablay barinya duit berkisah, rupanya jablay tadi ketujuh. Nah papian jar ulun no bisa ngiti bini tarus saja, mun itu cerayakan aja bini pian tuh jar, kawin lawan ulun aja jar, ulun habis idah sudah jar. Nah pas kawin tak kawin berdiam-diam, tahu bini tuha menangis, kawin sudah 20 tahun, abah nih tiganya 20 tahun sudah kita kawin, anak 10 sudah, kenapa pian hakunnya lawan jablay ini tuh menangis-nangis sampai hendak mencari minyak ke awayan situ ke gunung anak memperang maya. Tapi salah siapa? Cil, oh cil, kita jual laki di memayi, jangan di memayi laki, kasihan ya. Bilanya sedikit datang rezeki, mungkin esok bahai, karena kita banyak tuh, nah nyaman juga didengar bujur kah? Menure hari ini kada tapi banyak, harinya hujan maai, jangan tapi bemamai ha, udah kada cukup karena anak kita. Lalu pusing juga kita lalakian nih ya kalau aman bemamai terus ya lah bahabeban. Paksa mencari nang hanyar ya kalau. Nah macam-macam nikmat masalah permasalahan kita ya. Nah lalu bagaimana kita masih bersyukur
Dengan ada masalah, ada nikmat yang dikurangi oleh Allah. Coba lihat orang bahari, misalnya sidin bersepeda lah gugur, sidin bersepeda tadi luka tangan, alhamdulillah jadi sidin banyak nang baiknya. Nah, mengamalkan pelajaran hati yang paling dalam. Kita juga sepeda motor gugur, luka tangan, alhamdulillah ya Bang Ja'far, ya Bang Habib sebelah kiri aja, sebelah kanannya sehat aja, kepala kada apa-apa. Nah, ini kalau bilang alhamdulillah, nang di bawah karas saja juga alhamdulillah. Misalnya ya, kalau nang di bawah tuh batis lah buan bian ini. Nikmat diambil oleh Allah, tapi bagaimana seorang mukmin, seorang hamba Allah tetap memandang di situ ada rahasia Allah. Sering kita dengar perkataan setiap musibah pasti ada hikmahnya. Memang ketentuan Tuhan, karena Allah tidak akan mengazab hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberati kepada umatnya, tidak akan memberati kepada hambanya di luar kemampuannya. Pasti itu hadirin. Cuman nang maulah barat ni nampak kita juga. Nang maulah berat ini kenapa? Karena kita bagaimana menyikapinya. Ini nang jadi masalah dalam kehidupan ini, hendak kaya, ya kah? Hendak kaya orang. Nah, ini nang jadi masalah. Hanyar jiran tuh nukar kulkas hanyar cilai. Ada acilnya sini di belakang tuh banyak orangnya. Mana nih? Mudahan aci-aci nang balu nih dapat jodoh malam ini lah, doa berat. Wah, banyak jonang bujangnya sakomar. Coba lihat, hanyar nilai jiran nukar kulkas hanyar sepeda motor abut sudah di rumah. Bah, itulah orang di nukar kulkas hanyar, sepeda motor hanyar, pian nih lawasnya manurih gawian, kayak ini aja hasil, kayak ini aja kan kita hidup. Karena hendak kaya orang. Oh, itu motor hanyar pulang si anu tuh, rumah hanyar pulang, bini hanyar juga, wah bahiri. Padahal kita tidak tahu, mungkin mobil mewah, mungkin rumah mewah, tapi di belakangnya kredit seberataan, hutang di bank. Nyaman kita nang kada tapi ada hutang nih, alhamdulillah guring nyaman, bangun nyaman, alhamdulillah. Kita terpandang yang demikian. Oh, tujar sehat benar pian kenapa bahaya pina penggaringan, tulak ke majelis ni aja pina ngalih benar. Hendak berjalan sedikit pina uyuh karena betul sigar ha. Ya alhamdulillah jua maai kayak ini babah kawah aja nah. Itu belum tentu orang nang sehat kelihatan sehat. Coba lihat kita rongsin benar. Coba mun sudah ke rumah sakit di rongsin, paru-parunya bermasalah sekalinya. Ya kalau ginjalnya bermasalah, asam urat, gula darah, macam-macam. Nah kenapa kita? Karena hendak kayak orang, tujar bos haji, HI itu siapa kalah? Sugih jar kenapa harus sugih? Bos binuang tuh sugih, barang lah binuang siapa kayak kalah? Kenapa abah kada kayak itu jar? Kenapa kita hendak kayak orang? Kenapa kita tidak ingin menjadi hambanya Allah? Yang Allah itu sudah menciptakan kita dari awal penciptaan, tidaklah satu daun di Lauhil Mahfuz itu kecuali sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Pian orang limpaso, bebini orang berabai, bebini orang kandangan, semuanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala fi Lauhil Mahfuz. Nah, lalu bagaimana menyikapinya itu hadirin? Nah, kalau kita memandang banyak anugerah Allah, banyak nikmat Allah yang di belakang itu kita kada tahu. Nah, maka ketika ada musibah tadi kita tetap husnuzan, Allah ini hendak mengandak rahasia yang besar. Hendak memberi nikmat yang besar. Hilang duit 10 juta gara-gara napa judi online. Nah, ini dasar salah nih menjudi online nih. Dilimpasu nih kada kalau Bang Habib. Pindahnya alim berataan. Udah banyak ya. Insyaallah muhanya bercahaya berataan, nah masyaallah. Putih berataan. Kalau wasan panas di kabun. Bercahaya berataan insyaallah kita. Nah, maka ketika nikmat itu dikurangi, coba kita pandang telah kita kawa makan, kawa minum. Ayo, coba pian pikir aja situ mat afala yatafakkarun ujar Allah. Kita kawa angkat ini aja nah. Kemudian kita buka nah. Kemudian kita minum, bismillahirrahmanirrahim. Bib minum ulun lah. Pian kada menyuruh haus, bib jauh ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Izinlah minum. Nah, alhamdulillah. Coba. Ayo diambil nikmat itu, stroke pian.
jangankan mak angkat na mak angkat kayang mak angkat apa. Ayo biar kita bisa memandang, bisa mendengar. Ayo. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cuman kita lupa itu. Kita kada ingat banyak luar biasanya anugerah Allah Subhanahu wa taala, bahkan udara yang kita hirup ini. Ayo diambil aja oksigen nih pian. Pak tukar oksigen habis duit terjual pehumaan oksigen aja. Nah, maka hadirin, Allah mengatakan wa qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur ujar Allah. Nah, maka janji Allah orang yang bersyukur pasti ayatnya itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tahu kita ayat ni hafal barataan, cuman apakah kita memakai kada sabarataan ini ulun yakin. Nah, maka asyukru fil makarih, ada satu perjalanan salah seorang wali min auliyaillah, Sidi Syekh Maulana Ibrahim bin Adham. Pernah mendengar pianlah Ibrahim bin Adham itu dalam Tabaqatus Sufiyah. Beliau dijelaskan bahwasanya Sidi Ibrahim bin Adham adalah salah seorang keturunan bangsawan. Nah, kalau di Jawa itu bebuhan Raden, ya kalau pangeran. Nah, kalau kita wah ini anggap bebuhan pejabat, anak gubernur, anak presiden, kayak itulah di Baghdad ketika itu. Sayyidina Ibrahim bin Adham hadirin, suatu ketika beliau ini berada di sebuah hutan dan beliau melakukan perburuan, bahasa kita tuh nampak berburu ya kalau, karena zaman itu orang-orang kaya, orang-orang sugih itu dingai bilanya berduit hobinya berburu, karena bermalam di hutan membawa panah bahar itu. Nah, kalau wah ini nampak betrail ya kah, yang harap lagi pakai gistrek motor ya kalau beb, nah yang ketujuh trail nih, karena bermalam misalnya berjalan. Nah. Lalu hidup beliau berburu, hidup berpoya-poya. Nya bila duit banyak nih ya kalau lah, jangan pandang juga pian nikmat bisa nikmah. Mun duit banyak nih, matja. Malam ini kita tulakan matanya ke Banjar. Selamat malam Banjarmasin. Unda lagi banyak duit nih nah, imbah manurih nih banyak mana hasil. Tanah ka ditukari orang. Lalu berduit, lalu aja boy beramian ke Banjar. Sakadut duit habis beramian. Ya kalau karena duit tadi banyak, lalu pintu-pintu maksiat itu terbuka. Itulah. Nah, maka dalam riwayat Sayyidina Ibrahim bin Adham, Sidin seorang bangsawan lalu menjalani kehidupan kalau waihin itu ya hedon, artinya beramian. Lalu Allah hendak menghendaki dari seorang yang mulia Sayyidi Ibrahim bin Adham berikan hidayah, panah hidayah dari Allah. Sidin mendengar suara, ya Ibrahim lasta lidzalik khuliq, duhai Ibrahim kadagasan itu nyawa diciptakan, kadagasan beramian nyawa diciptakan, kadagasan main babinian ikam hidup, kadagasan menyabu ikam hidup, kadagasan judi online hidup, kadagasan mabuk-mabukan hidup, kadagasan macam-macam hidup, artinya yang berpoya-poya. Engkau hidup untuk Allah, mendengar suara ilham dari Allah. Lalu ujar si Ibrahim, idhab ya iblis la'natullah. Dikiranya iblis nang bersuara tuh, rupanya sampai mengikuti tambah dekat ke telinga Sidin. Rupanya itu khawatir ilham dari Allah hendak memberikan hidayah. Merinding bulu kodok, bahasa gitu menggetar Sidin. Nang kaya dalam riwayat baginda Nabi dapat wahyu ya kalau merinding, kemudian diselimuti. Sayyidina Ibrahim bin Adham kemudian setelah itu meninggalkan Sidin beramian tadi. Ampih Sidin sampai detik itu juga beliau berjanji meninggalkan kehidupan yang berpoya, tobat kepada Allah, berjalan menuju jalan ilmu. Nah, ini ilmu pulang dengan. Dalam riwayat beliau datang ke guru-guru masyayikh hendak mendapatkan rahasia kedekatan diri kepada Allah. Nah, sampai dalam satu perjalanan Sayyidina Ibrahim bin Adham berjumpa lawan seorang ini dikatakan pengemis, bahasa kita tuh orang minta-minta. Kemudian pengemis ini tangannya kuntung kada betangan Abah Habibah, kemudian kakinya buntung kada bebatis, kemudian matanya buta, kemudian kulitnya penuh dengan luka-luka gatal-gatal karena penyakit kulit.
Ujar orang kandangan penyakit kudung, orang sini penyakit apa bib? Nang kenana bila digaruk berdarah keluaran. Model kena kulit, karena campak mungkin kayak itulah. Tapi anehnya orang ini di mulutnya selalu mengucapkan kalimat tahmid kepada Allah. Jadi ketika itu dalam satu riwayat beliau berjalan di depan pasar, di sebuah pasar, di ujung pasar itu ada orang yang seperti tadi, pengemis tadi. Keluar dari mulutnya, alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Ya Allah, puji syukur nikmat yang besar yang engkau anugerahkan kepada diriku. Dilihat oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham, lewat beliau mendengar terus mulutnya pujian tahmid syukur kepada Allah. Ujar Sayyidina Ibrahim, ini aneh orang ini, betis kadida, tangan kadida, mata buta, kenapa muntungnya nih alhamdulillah terus. Setelah itu dibalik bebulik sidin, dijumpai sidin, diucapkan salam, assalamualaikum ya fulan. Kemudian dijawab oleh yang cacat tadi, waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Tahu ngaran ini, padahal di perantauan kayak orang Limpasuni tulak ke Palangkaraya situlah, melihat orang nang buta, assalamualaikum, dia kita waalaikumsalam, utuh gadung jarah, tapi nandul utuh gadung. Kada pernah bertemuan kita orang asing. Lalu kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, min aina arabta ismi ya fulan, dari mana pian tahu ngaran ulun? Kita tidak pernah berjumpa, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham. Apa jawaban orang yang cacat tadi hadirin? Dijawab oleh orang yang cacat tadi, ya Ibrahim, ba'dama arabtullah la tahdzubuni syai'. Setelah aku kenal dekat dengan Allah, tidak terdinding sesuatu apapun dariku. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya hati-hati pian bila datang lawan Abah Habib, anak minta banyu kah datang bah, ya Abah Habib nih menambah bini bersembunyian pulang nih kan. Jekung pulang datang pulang nang bebiniannya, apalagi kam kawin pulang kan. Tahu berdahulu ya kalau orang-orang arifin, ulama-ulama kita bahari ke itu, hanya datang sidin sudah tahu, karena diberikan ilham oleh Allah, diberikan irhasat maunat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu setelah itu ditanya oleh si Ibrahim, ma bika ya fulan, apa yang terjadi denganmu? Ma bi ainaik, apa yang terjadi dengan matamu? Buta. Ujar nang cacat tadi. Ma bi yadaik, apa yang terjadi dengan kedua tanganmu? Kuntung. Ditanya lagi oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham, ma bi jildik, apa yang terjadi dengan kulitmu? Kena gatalan, luka-luka, berdarah. Ma bi rajlaik, apa yang terjadi dengan kedua kakimu? Kuntung. Ujar orang yang cacat tadi. Karena aku kena penyakit, maka harus dipotong kakinya. Nang kaya apa penyakit apa kita wahini kencing, dia kencing manis akut. Lalu kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, aina usratuk, mana keluargamu, mana tetanggamu, laki, bini, anak, sedang sanak mana? Kata yang cacat tadi hadirin, ya Ibrahim, tidak ada satupun dari keluargaku nang hakun maharagu aku. Bini meninggalkan, anak berjauh, melihat kawitan seperti sampah. Di akhir zaman terjadi hadirin. Di akhir zaman ini ada nang orang membuang kawitannya di panti jompo. Amun kita sini alhamdulillah kada apa-apa insyaallah. Amun di kota besar itu diberi tapi kawitan dibuang. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kemudian kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, aina baituk? Mana rumahmu? Kata yang cacat tadi hadirin, langit sebagai atapnya dan bumi sebagai lantainya. Lagu Umairama. Ini ya benar Umairama, panjang umur Umairama. Artinya apa? Mengemis, Abah Habib. Mengemis, gelandangan, panas kepanasan, dingin kedinginan. Lalu kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, kaifa ta'kul? Kayak apa engkau makan? Bagaimana makan? Tangan kadida, batis kadida. Dijawab oleh orang yang cacat tadi hadirin, apa kata orang yang cacat tadi? Ya Ibrahim, aku makan dari orang yang lewat di depanku, melihatku maras kasihan, mengambilkan sesuap nasi, mengambilkan sepotong roti, memasukkan ke mulutku, dan ketika aku merasa kenyang, aku mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Artinya hidup dari maras kasihan orang.
Lalu kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, "Lau hakadha, kalau demikian keadaanmu, matamu buta, kulitmu penuh gatalan, kemudian tanganmu kuntung, kakimu buntung, keluargamu semua meninggalkan, kemudian setelah itu engkau gelandangan, dibuang di pinggir jalan, lalu nikmat yang mana yang engkau ucapkan alhamdulillah?" Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nikmat yang mana yang engkau katakan alhamdulillah? Lalu apa hadirin? Nikmat yang mana yang kau ucapkan alhamdulillah? Mun kita bini ampat serumah pulang alhamdulillah. Pisukan minum nyaman benar, kopi manis, kopi pahit. Susu pulang minuman datuk. Ya kalau pisang nyaman benar, makan bertambah kari dapat pemantang alhamdulillah. Lalu bagaimana ini orang cacat? Nikmat yang mana engkau ucapkan alhamdulillah? Dijawab oleh yang cacat tadi, Dek. Dijawab oleh orang yang gelandangan di pinggir jalan tadi, dikatakan, "Ya Ibrahim, aku bersyukur kepada Allah karena aku diberikan lisanan dzakira wa qalban syakira." Aku diberikan bersyukur kepada Allah karena aku masih diberikan lidah yang masih bisa bersyukur. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah dan wa qalban syakiran, dan hati yang bersyukur, hati yang menerima. Inilah yang disebut qalbun salim. Dan orang yang memiliki qalbun salim inilah orang yang akan mendapatkan keselamatan, hadirin. Mudahan kita seberataan mendapatkan qalban syakiran. Amin Allahumma amin. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dalam riwayat, apa derajat yang paling tinggi orang sebagai seorang hamba yang beriman dan meyakini bahwa kita adalah hambanya Allah dan insyaallah min khiyari umat Rasulillah. Dikatakan dalam kitab itu, yaitu derajatus tsalitsah wa hiyal a'la. Derajat yang paling tinggi apakah itu? Alla yashhadal abdu illal mun'im. Tidaklah seorang hamba itu melihat dalam kehidupannya kecuali semuanya memandang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata guru-guru kita bahari, jangan nyawa bersedih nangai. Jadi sedih nangai. Kenapa bersedih? Karena kita ini di lautan nikmat. Kita baisi kawan yang datang ke majelis ini nah membawai emak itu untung benar pian. Kadida haraganya itu kitab mana aja pian buka, orang yang duduk hudur majelis ilm itu lebih mulia dari menziarahi 1000 orang yang sakit. Ini yang hadir berataan ini. Insyaallah mudahan mendapatkan fadilah ini. Dikatakan dalam kitab ini apa? Hudur majlis ilm afdalu min alfi rakaat. Pertama, orang yang hudur di majlis ilmu itu lebih utama dari sembahyang 1000 rakaat, sembahyang sunat lah. Kemudian dikatakan lagi wa iyadatu alfi marid, menjenguk orang nang 1000 sakit. Habis rumah sakit di berapa itu rumah sakit apa? Daman huri sampai garing, daman hurinya 1000 ikong ilangi bian. Kekandangan tuh Hasan Basri garing juga sidin, wafat sudah sidin. 1000 ikong yuk pian jarahi, doakan. Ya orang ini stres aku sidin. Itu lebih mulia lah masih kita duduk di majelis ilmu seperti ini. Kemudian 1000 rakaat yang pertama tadi, ayo siapa nang sanggup 1000 rakaat seharian semalaman? Panat. Tarawih aja 20 rakaat bilanya Allahu Akbar, alif lam mim dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Malam pertama hibah, malam kedua ulun yakin sunyi, ayo dilimpaso. Menang panjang benar. Bila ada nang paling lakas cakanya ada nang kayak di Jawa itulah 12 menit 20 rakaat Allahu Akbar. So aku banyak juga di kita lah. Kada Bang Habib sangit bedulu saya kumpuakan parang. Dia kalau kita ni kawan nang sedikit aja, hendak tu amal nang sedikit tapi banyak nih hudur majelis ilmu. Ini rahasianya ulun buka malam ini. Di kitab dikatakan dalam kitab Tuhfatul Majalis.
Kan daripada ulun berustad datangi ke rumah. Nah, kita baca kitabnya muzakarah sama-sama. Mun hendak bakarasan sama-sama kita membawa parang ranai. Membawa parang aja, katanya paham. Ini luar biasa. Dan ini riwayatnya dari baginda Nabi Muhammad. 1000 rakaat ayo kita. Paling kita seharian semalaman lah paling sanggup berapa ya? 40 gin sekolah lah. 17 rakaat nang wajib. Kena pulang misalnya nang rawatib berapa sudah itu? Kena doha, kena isyraq, kena doha. Malam misalnya kena tahajud. Ya anggap 50 rakaat sehari itu kena menjaga benar tuh ngalih benar ya, apalagi sampai 1000 rakaat. Jadi amun kada tapi penyembah yang banyaki hudur di majelis ilmu. Mesti hajar guru ni memadahi nang majelis ilmu kada tapi penyembah yang kada biba ini sembahyang berenang. Ini kemuliaannya. Dan lebih mulia dari mengunjungi 1000 orang nang garing. Wa syahadatu alfi zanazah, dan dia menyaksikan ikut ke pemakaman 1000 orang nang syahid nang meninggal tuh. Kita umpat masih mulia hudur di majelis ilmu lagi. Jadi beruntung benar malam ini yang hadir di majelis ini, dimuliakan oleh Allah barataan insyaallah. Amin. Sampai ya Rasulullah, qila ya Rasulullah wa min qiraatil Quran, apakah dari qiraatul Quran lebih mulia dari qiraatul Quran? Dijawab oleh baginda Nabi, wa hal yanfa' qiraatul Quran illa bil ilm. Apakah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, apakah bisa orang yang membaca Al-Quran amun tidak tahu ilmunya? Kada tahu ilmunya kayak membaca Al-Quran. Mestinya belajar tajwid, mestinya belajar makharijul huruf. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan hudur kita di majlis ilmu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hudur kita, datang kita ke majlis ilmu termasuk pada fadilat yang disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir hamba-hambanya yang bersyukur. Wa ja'alna wa iyyakum minasyakirin. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bersyukur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua qalbun salim. Ya Allah, ya Rabbah, ya Ghauthah, ya Akramal Akramin. Siapa yang hari ini datang ya Allah yang penuh dengan dosa, kami semua penuh dengan dosa, berkat majlis ini ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, yang ada di antara kami masalah kehidupannya belum terselesaikan, berkat majlis ini ya Allah, berkat hadir di majlis ini ya Allah, mudahkan segala persoalan kehidupannya ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ya Allah belum sampai ke Baitullah dan ziarah ke Madinatul Munawwarah, berkat majlis ini mudahkan kami untuk sampai ke Baitullah dan ziarah ke Madinatul Munawwarah, memandang kami makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbah, ya Ghauthah, jika ada di antara kami yang belum berbakti kepada orang tua kami dan orang tua kami sudah meninggal ya Allah, maka jadikanlah berkat majlis ini ya Allah kubur mereka raudhah min riyadil jannah, jadikanlah kubur mereka taman daripada taman syurga, dan jangan engkau jadikan ya Allah kubur mereka hufrah min hufarin niran. Jadikanlah kami semuanya, khususnya santri-santri di sini ya Allah, min ahlil ilmi wal amal wa min ahlil ikhlas wal yakin, dijadikan semua santri ini orang nang alim, beruntung, batuah, sabarataan, dan semoga ya Allah engkau jadikan kami semua yang hadir min ahlil istiqamah, engkau berikan kami husnal khatimah fi khair wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin, ya fattah ya razak ya alimal ghaib wa syahada, iftah alaina wa iyyakum futuhal arifin warzuqna wa iyyakum istiqamah husnal khatimah fi khair wa lutfin wa afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun sekali lagi minta halal minta ridha kepada ayahanda Habib Tahir dan juga abang Habib Ja'far. Ulun hanya mengabulkan hajat dengan Habib-habib yang lain. Insyaallah mudah-mudahan kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Mudah-mudahan ada umur nan panjang berjumpa warga Limpasu lagi insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallah khair katsira kepada Syekh Siraj yang telah mengabulkan hajat, dan mudah-mudahan kita semua dapatkan hidayah taufik daripada Allah untuk senantiasa menjadi hamba yang bisa bersyukur. Sebelum kita mengakhiri majelis, sebagaimana biasa kita membaca surat Al-Fatihah 3 kali dengan harapan diampuni dosa-dosa, dikabulkan segala hajat, diberikan ilmu yang bermanfaat.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويشتاق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة من على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويشتاق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل سلم سلاما يا من على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب خواتم ويشتاق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. الله